record-nya akan saya masukkan di YouTube dan kalian tinggal bisa juga nanti mengakses, YouTube-nya. Apakah sudah kelihatan, eee, materi saya? Sudah, Mbak. Sudah ya, oke. Nah, saya akan mulai sebenarnya nanti saja ini saya akan mulai dengan class rules dulu ya. Apa namanya, class rules atau, etika kelas ya. Seperti biasanya, seperti mata kuliah lain, kehadiran adalah minimal 75% ya, kehadiran minimal 75%. Pada dasarnya saya tidak bukan orang yang, harus hadir gitu ya, bahwa, kalian harus hadir di kuliah saya. Kuliah ini nanti akan terdiri dari 2, ada synchronize dan ada asinkron ya. Synchronize adalah yang seperti ini, yang kita langsung bertemu di Zoom, ada yang asinkron itu kalian mengerjakan tugas dengan menggunakan Google Classroom, quizzes dan sebagainya ya. Tapi karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah yang sifatnya praktikum, maka akan lebih banyak yang sifatnya synchronize ya. Tuntutan kehadiran minimal 75% ini adalah tuntutan, peraturan akademik ya. Pada dasarnya saya tidak terlalu, saya tidak terlalu, "Kalian harus ada terus di dalamnya," dan sebagainya, tidak. Karena menurut saya kalian adalah pembelajar dewasa, ya. Eee, Ilmu ini atau kuliah saya ini saya berikan karena kalian perlu belajar, gitu. Jadi kalian mau mendengarkan, kalian mau tidak mendengarkan, sebenarnya it's not my business, gitu. Tapi kalau kalian memang ingin mendapat ilmu, iya, silahkan mendengarkan, begitu. Jadi sebenarnya dalam perkuliahan itu, tanggung jawab ada pada kalian. Tugas saya adalah menyampaikan materi sebaik mungkin, ya. Apakah materi itu mau kalian serap atau tidak, itu betul-betul tergantung dari, kebutuhan kalian masing-masing. Namun, di awal saya akan meminta untuk on kamera saat masuk, sampai dengan tayangan seperti ini. Ketika tayangan seperti ini boleh kalian off-kan. Kenapa? Karena kalau saya di awal off semua, saya rasanya ngomong sama tembok gitu. Saya nggak kelihatan wajah-wajahnya, saya nggak kelihatan kalian yang mana, itu buat saya sangat tidak menyenangkan. Karena mungkin kita orang yang makhluk sosial ya, jadi saya sangat, di awal terutama silahkan di-on-kan kameranya sampai dengan kita masuk ke tayangan seperti ini. Kalau di tayangan seperti ini kalian off-kan silahkan ya. Nanti mungkin, di akhir ketika, tayangan sudah tidak, berjalan, maka tolong on-kan kembali ya. Jadi, kenapa? Karena ini merupakan salah satu etik juga begitu ya, etika juga. Dan please be proper, maksud saya please be proper itu kalian juga harus menyiapkan diri untuk, kuliah ya. Eee, Bukan berarti seperti anak saya, anak SMA kalau kuliah harus pakai seragam dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuannya untuk menjadi proper adalah pertama menghargai diri kalian sendiri. Kalau kalian dari pagi sudah bangun, kemudian kalian mandi, mencari, outfit yang, tepat, itu juga mood kalian untuk kuliah, mood kalian untuk belajar itu juga, berbeda dengan kalau, kuliah jam 8, bangun jam 8 kurang 5, nyalain laptop, langsung duduk di depan kamera. Itu beda sekali gitu ya. Jadi, please be proper ya. Kemudian please be gadget literate ya. Jadi, kalian mesti paham, penggunaan gadget ya. Karena, sekarang kita itu dalam era semua menggunakan gadget. Gadget itu bisa laptop, bisa handphone, bisa tablet, itu semua gadget ya. Nah, ketika masuk, mic dalam keadaan mute. Tapi walaupun mute, siap setiap saat dipanggil. Saya biasanya di kelas saya, kalau yang sudah pernah mengikuti kelas saya offline ya, saya itu selalu meminta kelas untuk kita mulai bersama-sama menyanyi di awal ya. Jadi kalau kalian masuk terus kok sudah ada lagunya, memang saya akan memberikan lagu-lagu seperti itu. Karena biasanya kalau kelas biasa, saya itu, meminta mahasiswa sekitar satu kelas itu untuk nyanyi sama-sama ya. Ada beberapa rekaman kita nyanyi sama-sama yang sangat bagus begitu. Kenapa? Karena, selain memang saya suka nyanyi, kedua adalah saya melihat bahwa anak Indonesia,
pemahaman akan lagu kebangsaan, lagu nasional itu rendah ya, hanya tahu lagu-lagu nasional saat 17 Agustus ya. Itu pun karena diperdengarkan di toa dekat rumah gitu ya, atau di TV ya. Tapi tidak semua anak mau belajar atau mempelajari lagu nasional itu dengan baik. Padahal tadi saya perdengarkan lagunya Shannon tadi yang menyanyi Shannon mungkin, bagus banget kan nyanyinya gitu dan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa, nasionalisme itu salah satunya adalah dengan, menyanyi ya. Jadi, eee, sebenarnya waktu di awal pandemi yang semester lalu saya sudah mulai untuk mengajak, "Ayo kita nyanyi sama-sama." Tapi ternyata ketika nyanyi sama-sama di Zoom itu tabrakan ya. Tabrakan malah jadi berantakan gitu, karena itu ya sudahlah gitu, saya nggak usah maksain untuk nyanyi sama-sama ya. Kita bikin, saya aja yang menayangkan, lagu-lagu, kebangsaan gitu, lagu-lagu nasional ya. Jadi please be gadget literate. Kemudian, ethics ya, etikanya adalah biasanya, izin dan pamit ketika harus meninggalkan kelas, atau misalnya ketika ada masalah dengan gadget kita. Saya sih bukan orang yang baper ya, saya bukan orang yang baper, maksudnya, "Loh kok tiba-tiba dia lift?" Saya sih nggak terlalu, care dengan itu, nggak terlalu peduli. Kenapa? Balik lagi, perkuliahan adalah kebutuhan kalian, bukan kebutuhan saya. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian mau, menggali menggali, ilmu, ya silahkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi, saya kembalikan betul-betul bahwa apakah kalian perlu atau tidak mata kuliah ini. Kalau menurut kalian, kalian nggak perlu juga it's okay, gitu. Asal ketika ujian bisa dan selesai, nggak apa-apa, begitu. Tapi jangan salahkan kita kalau misalnya ternyata nilainya jelek, terus, "Loh, kan minimal C." Nah, nggak bisa begitu ya. Ada surat edaran rektor memang yang dalam masa pandemi ini minimal C. Minimal C itu didapat kalau eee eee semua tugas, semua UTS dan UAS terpenuhi, begitu. Ya kalau ada tugas yang tidak dikerjakan, kalau ada UTS yang tidak disubmit, kalau ada UTS atau UAS yang dikirimkan, belakangan, ya tentu saja kita tidak bisa memberikan nilai sesuai dengan waktunya, ya. Jadi itu problems beberapa, waktu yang lalu mungkin, mumpung ada di sini ya, ada Michael dan ada Fahira, mungkin bisa juga bantu saya untuk bikin kuesioner atau survei ya, apa sih masalah kendala ketika, ketika ujian online. Yang terkendala kemarin dari yang semester lalu itu dari 520-an mahasiswa, itu yang terkendala ada 10 orang dan dia lagi gitu. Jadi di beberapa mata kuliah itu ya dia juga gitu yang terkendala, misalnya, mengirimkan kepada dosen itu link Google Drive. Jadi bukan padahal kita minta adalah dokumennya, Word-nya masukkan, upload. Dia kirim Google Drive. Itu kan udah nggak sama dengan, tidak sesuai dengan masukan. Kemudian, dikirimkan tapi tidak di-submit. Jadi tidak ada di dosennya, begitu. Cuman dia bilang, "Sudah saya kirimkan." Mana nggak ada di Google Classroom. Ternyata dia lupa submit. Nah, itu banyak, ya. Kemudian misalnya kendala jaringan. Kita sangat mentolerir adanya kendala jaringan. Kenapa? Karena kami sendiri di fakultas ketika UTS atau UAS itu juga jaringan menjadi crowded sekali ya, jadi masuk itu juga susah begitu. Tapi kami memberi toleransi asal mahasiswa menginformasikan ya, WA ke akademik ya, rasanya di Instagram, di website itu ada semua nomor WA ke akademik ya, tentang kendala-kendala perkuliahan. Ya, ini juga tolong sama kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti, perkuliahan, kalian harus ternyata tiba-tiba off gitu ya, itu, tolong diinformasikan ya. Kami atau saya sangat menoleransi hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena, dalam kondisi kita menggunakan gadget teknologi seperti ini tuh banyak hal-hal out of control ya, hal-hal yang ada di luar kendali kita. Saya boleh cerita kemarin hari Sabtu tanggal 20 Februari adalah yudisium di fakultas. Kita tahu saya sudah mempersiapkan itu 1 minggu sebelumnya dengan harapan semua berjalan dengan lancar, dengan harapan yudisiumnya berjalan dengan baik,
saya sudah menyewa vendor untuk kamera dan sebagainya yang sangat sangat, profesional ya, sangat baik. Tanggal 19-nya hujan deras di mana-mana dan banjir ya, tanggal 19. Tanggal 20-nya pulahta saya, Mas Erwan dan beberapa yang lain, rumahnya kebanjiran, jadi tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah jam 6 pagi kita cek internet semua mati. Padahal, yudisium harus jalan di jam 10, begitu. Internet universitas mati total ya. Untung sebelumnya seminggu sebelumnya saya sudah meminta bidang 2 untuk memasang IndiHome juga di fakultas. Tapi hari itu juga IndiHome-nya mati. Kenapa? Karena hujan, banjir, dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu saya harus seperti apa? Akhirnya tethering pakai handphone, tethering pakai ada alatnya, ada modem, pakai internet, pakai Telkomsel. Kemudian sambil kita perbaiki, jam 9 IndiHome-nya nyala. Yang internet dari universitas tetap mati. Nah, hal-hal seperti itu memang, membuat, saya terutama, belajar untuk menoleransi ya. Ternyata banyak hal yang out of our control, begitu. Banyak hal-hal yang di luar, kontrol kita dalam perkuliahan, dalam penggunaan, jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Berapa minggu yang lalu ya, 20 tanggal berapa ya, saya lupa, 28 atau seminggu sebelumnya? 21, saya lupa ya. Saya harus menjadi pembicara di salah satu, ajang yang nasional ya, pembicara di ajang yang nasional yang cukup besar, dihadiri oleh beberapa pejabat ya. Saya juga sudah mempersiapkan, materi saya dengan baik. Hari Minggu itu jam 1 acaranya, hari Minggu jam 1 sampai jam 3. Pas giliran saya, tetangga saya motong pohon. Jadi bunyinya, "Wah!" begitu ya. Saya mau apa gitu, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa juga pindah ke kamar, kenapa? Karena yang lain sudah saya persiapkan di, ruangan ini, gitu. Jadi, hal-hal seperti itu membuat kita semakin menoleransi ya, harus semakin menoleransi, kondisi, tetapi juga tetap ada aturan, ya. Tetapi juga tetap ada rules yang harus patuhi, begitu. Misalnya ketika pagi, seperti ini, saya minta kalian on kamera, buat apa sih sebenarnya? Ya supaya kalian juga proper, ya, supaya kalian juga merasa bahwa saya kuliah, harus ada di depan layar, saya juga harus, kontributif, ya, jangan begitu mau dinyalain kameranya baru cari-cari, bergo, cari-cari kerudung, cari-cari apa saja, bahkan mukena dipakai, ini kan kelihatan kalau memang tidak proper gitu, tidak siap, begitu ya. Jadi, kenapa? Karena kalau kita siap mempersiapkan diri kita sendiri, itu juga berarti kita menghargai orang lain ya, itu ethics. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dalam perkuliahan ini sama dengan kuliah metode bakat inteligensi, kalian akan mendapat, beberapa alat tes ya. Beberapa alat tes ini akan, saya email, saya keep taruh di Google Classroom, kemudian kalian harus mengeprint ya. Nah, sekali lagi alat tes tidak untuk sebarluaskan karena sifatnya rahasia. Ya, ini tolong betul-betul tolong dijaga, even hanya untuk status, Instastory, status WhatsApp, ya, ingat bahwa ini adalah rahasia, begitu. Dan yang terakhir adalah adanya nanti assignment. Nah, kerjakan semua tugas, ya. Eee, Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, nanti akan banyak sekali praktikum, ya, tapi saya tidak akan mengulang. Misalnya, kita sakit ya, kalian sakit kemudian kalian tidak bisa mengikuti satu pertemuan, misalnya Dragon Test gitu ya. Kemudian, Dragon Test kemudian, saya tidak akan memberikan waktu satu lagi, "Mbak, saya nggak yang kemarin nggak ikut, saya boleh nggak ngerjain sendiri?" Saya nggak akan bisa melakukan itu gitu. Kenapa? Karena kita akan berjalan terus, begitu ya. Jadi, usahakan untuk selalu hadir ya, kerjakan semua tugas, kalau tidak bisa hadir, ya sudah itu akan terlewat, begitu ya. Nanti di akhir dari mata kuliah ini, sama dengan di mata kuliah metode pengukuran bakat inteligensi, kita akan menyusun sebuah laporan ya, menyusun sebuah laporan, psikologis ya, menyusun sebuah laporan, psikologis sehingga, kalian akan membutuhkan semua tugas-tugas yang diberikan selama perkuliahan, ya.
Oke, untuk class rules ada yang mau menambahkan atau ada yang tidak setuju atau ada yang, ingin, eee, memperbaiki, memberi masukan? Atau sudah oke dengan, class rules ini? Oke ya, Udah. tidak oke ya, tidak ada, masukan ya. Jadi kira-kira, seperti itu ya, class rules-nya. Ini kita kita, sepakati sama-sama di awal agar kalau misalnya nanti ada pertanyaan kita tinggal kembali ke sini ya. Oke, nah ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Kita belajar apa sih ya metode pengukuran kepribadian ini kita belajar apa? Ya, tujuan dari kuliah ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman ya mengenai perkembangan konsep kepribadian. Anda sudah belajar teori kepribadian satu, teori kepribadian 2, psikologi klinis sudah ya? Psikologi klinis, abnormal sudah? Belum ya? Sudah, Mbak. Abnormal juga sudah ya? Abnormal juga sudah, berarti sudah lengkap sebenarnya ya, konsep-konsep dan teori dan pendekatan kepribadian juga sudah semua berarti ya. Jadi, memberi pengetahuan dan pemahaman, jadi mungkin akan lebih banyak review saja, perkembangan konsep kepribadian, teori dan pendekatan kepribadian, serta alat tes. Nah, ini ya alat tes kepribadian di mana mahasiswa dilatih untuk melakukan administrasi. Jadi yang penting sebenarnya adalah administrasi dan memahami garis besar interpretasi sehingga mahasiswa mampu menganalisis kepribadian individu berdasarkan tes kepribadian yang sesuai ya. Jadi pada perkuliahan ini nanti yang lebih highlight adalah kalian bisa melakukan administrasi ya, menginstruksi, melakukan administrasi, dan memahami garis besar interpretasi. Jadi untuk, tes-tes kepribadian ini biasanya atau sebagian besar tesnya sifatnya adalah C, hanya boleh kalau klasifikasinya klasifikasi C, hanya boleh digunakan oleh psikolog. Tetapi kalian boleh melakukan interpretasi secara parsial. Jadi satu per tes itu boleh, yang tidak boleh adalah melakukan integrasi antar alat tes ya. Itu interpretasi integrasi itu tidak boleh karena itu hanya boleh oleh psikolog ya. Tetapi kalau kalian memahami administrasinya, instruksinya sampai dengan interpretasi umumnya itu masih boleh ya. Jadi ini kira-kira perkuliahan kita selama 1 semester. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 14 materi yang akan kita pelajari. Hari ini adalah pengantar ya, saya akan memberikan pengantar lebih kepada mereview kembali teori kepribadian, secara umum yang sudah kalian pelajari di, semester-semester sebelumnya ya, karena memang biasanya atau seringkali mahasiswa itu kalau sudah tutup buku tuh udah lupa gitu ya. "Wah Mbak, kepribadian satu tuh udah semester 2 kali Mbak udah lupa." Iya itulah kenapa makanya saya, ingatin lagi. Kemudian, pertemuan kedua nanti akan ada pembagian tes ya. Apa itu tes, kepribadian, tes proyeksi, dan inventory lapor diri. Kemudian pertemuan ketiga, ini kita sudah mulai akan praktikum tes grafis ya. Tes grafis itu terdiri dari Baum tes ya, tree test atau tes menggambar pohon, Baum tes itu draw a man, tes, menggambar manusia, tree test, tes menggambar pohon, dan house tree person ya, jadi menggambar rumah, orang, dan pohon. Jadi untuk yang, pertemuan 3 sampai 5 ini adalah pertemuan 3 sampai 5 adalah, ini ya 3, 4, 5 ini adalah, grafis, tes grafis ya. Kemudian pertemuan keempat adalah wartek tes ya, bukan warteg ya, wartek. Wartek tes itu tes yang kotak-kotak itu mungkin kalian sudah pernah, mencoba juga ada 8 kotak, kalian harus menggambar di dalamnya, itu namanya wartek tes. Kemudian ada dragon test. Dragon test ini adalah tes naga ya. Dragon test, tes naga adalah tes untuk anak-anak ya, nanti kita lihat. Nah,
Kemudian dari 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 ini adalah inventory lapor diri. 6, 7, 8, 9 adalah inventory lapor diri. Ada EPPS, Edward Preference P-nya saya lupa ya. Schedule gitu ya, apa ya, Pak saya. Oh, sorry, Edward Preference Personality Schedule ya, EPPS. Edward ini nanti dari teorinya Murray ya. Kemudian ada Papi Kostik, mungkin juga sudah pernah mendengar, ada DISC, dominan, aduh I-nya kok lupa ya. Ya DISC ya, makanya konvensional. Kenapa saya banyak yang lupa pagi ini ya? Nanti kita lihat lagi. Kemudian MBTI Myers-Briggs Type of Inventory ya, Myers-Briggs ini. Kemudian, nah ini sampai sini adalah sampai nomor 9 adalah inventory lapor diri ya, tes inventory lapor diri. Kemudian, SSCT, FSCT ini nanti tesnya adalah SSCT, FSCT ini melengkapi kalimat ya. Sentence Sucks Completion Test dan Forer Sentence Completion Test. Sentence Completion Test, jadi tugas melengkapi kalimat ini. Kemudian ini adalah stories ya, ada cerita The Dust Dashboard Fable sama Madeline Thomas Stories ya. Itu pertemuan ke-11 untuk anak-anak ini. Kemudian 12 ada TAT, Thematic Perception Test dan CAT, Children Perception Test. Tentunya ini semua juga sudah pernah Anda pelajari atau Anda Anda pelajari atau Anda sudah mendapat informasinya di psikodiagnostik 1 ya. Kemudian ke-13 ada Rorschach ya, ada Rorschach dan ke-14 adalah penyusunan laporan kepribadian. Jadi ini adalah tes-tes yang kita pelajari selama 1 semester di mana pertemuan ke-14 kita akan menyusun sebuah laporan kepribadian ya, laporan kepribadian Anda sendiri. Jadi ini kurang lebih materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian, nah, buku-bukunya cukup banyak ya, buku-bukunya cukup banyak. Anastasi dan Urbina tentu kalian sudah punya ya, hard copy-nya. Nanti ada beberapa materi yang akan saya, share di, Google Classroom ya, karena tidak semua materi ini ada soft file-nya ya, nanti akan saya share yang memang perlu share di, Google Classroom ya. Ini buku-bukunya, kemudian penilaiannya. Ya, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya 30% adalah tugas-tugas yang kalian kerjakan, 35% adalah ujian tengah semester, dan 35% adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya seperti apa? Ujian akhir semesternya sama seperti yang lalu, kalian membuat video untuk mempresentasikan 2 atau 3 tes ya. Sampai dengan interpretasinya, administrasi, sejarah tes, administrasi sampai dengan interpretasi. Ini penilaiannya ya. Kemudian ini sudah classroom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Mbak. Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas kita akan masuk ke materinya. Pertanyaan pertama, saya akan coba untuk share nanti dari, Mentimeter ya. Saya mau tahu, nah menurut kalian apakah kepribadian itu? Ya, silakan buka itu menti.com, www.menti.com dan use kode 5101722. Saya juga akan membuka. Sorry, udah, ini ya, saya copy di, apa, saya copy di chat ya, supaya lebih mudah. Ya, silakan dibuka.
Oke. Oke, silakan diisi apakah kepribadian itu? Sudah bisa masuk? Ini screen share saya kelihatan kan ya? Bisa ngisinya atau, ini, nah udah masuk. Pola perilaku konsisten, oke. Yang lain silakan, baru satu nih yang belum. Ciri atau sifat yang khas, sifat atau tingkah laku, perilaku yang sulit diubah, ciri-ciri yang melekat, sifat perilaku tetap seseorang, ciri khas seseorang, ciri atau sifat yang khas pada individu, sulit diubah, sifat, kebiasaan, menetap pada seseorang, yang paling banyak adalah perilaku yang menetap nih ya. Sifat perilaku, 16 yang menjawab, banyak muncul pada banyak situasi, konsisten dilakukan pada waktu yang lama, pola pada individu, perilaku, banyak yang menjawab perilaku ya. Yang paling banyak adalah perilaku yang menetap. Silakan baru 21, kita ada 33 orang yang belum menjawab. Sifat, perilaku, sikap yang konsisten, ciri yang menonjol ya, atribut seseorang ya, atribut ya. Apalagi yang beda? Konsisten ya, yang pasti konsisten, menetap sama konsisten sama ya. Perilaku sudah banyak muncul 27 orang, tingkah laku sosial kita tunggu sampai 30. Ada lagi yang mau menjawab? Baru 27. Berupa perasaan. Apa, kepribadian itu berupa perasaan. Bisa juga, 28, 29, cara individu berinteraksi ya. Cara individu berinteraksi, ciri yang menonjol. Oke, eee, kita akan bahas ya, eee yang paling banyak muncul dari apa yang kalian sampaikan adalah kepribadian adalah perilaku yang menetap, ya. Yang menetap atau pola perilaku yang konsisten, ya. Ini sebenarnya intinya sama nih, perilaku yang menetap atau yang konsisten, yang begitu-begitu aja, begitu, ya. Jadi ketika kita ketemu sama satu orang gitu ya, eee, kita observasi ya, kita lihat perilakunya seperti itu terus, nah itu namanya kepribadian gitu ya. Atau ketika kalian nonton satu film ya, sinetron ya, Ikatan Cinta, Ikatan Cinta, ya, ada yang jahat, ada yang baik, ya itu kepribadiannya kita langsung bisa melihat ya, bagaimana kepribadiannya ya. Eee kepribadian adalah perilaku yang menetap. Yes, itu betul ya, dan menjadi ciri khas seseorang, betul ya, dia menjadi ciri khas seseorang di mana kepribadian satu orang mungkin berbeda dengan orang lain. Oke, jawabannya, bagus-bagus nih ya. Masih nambah nih 30, satu lagi yang menjawab ya. Oke. Nah, tentunya kalian sudah belajar ya, apa itu kepribadian dari, teorinya, eee, Kaport mungkin ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan, pola ya, ada tadi yang menjawab pola ya, mana tadi? Nah, kepribadian adalah pola. Ini saya kelihatan nggak sih ininya? Nah, kelihatan ya mau saya ya? Pola, ya, pola. Jadi, disebut disebut, kepribadian kalau ini menjadi pola. Pola itu apa sih? Pola adalah sesuatu yang diulang, ya. Kalau satu kali itu bisa jadi pola, nggak bisa, ya. Yang bisa disebut pola itu kalau berulang, polanya seperti itu. Jadi
akan begitu terus, itu namanya pola ya. Jadi kalau menurut teorinya Allport ya, eee, menurut teorinya Allport, ini ya, personality is individual character pattern ya, pola, pattern itu pola ya. Nah, pola perilaku yang menetap, individual characteristic pattern of thinking. Jadi tadi ada yang bilang perasaan ya. Jadi personality itu tidak saja perasaan, tidak saja acting atau perilaku, tapi personality is the way of thinking. Nah, oh ternyata cara berpikir kita itu menunjukkan kepribadian kita ya. Yes. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya ya, tetapi sebenarnya bagaimana Anda berperilaku, bagaimana kepribadian Anda itu, adalah karakter dari pola bagaimana Anda berpikir, merasakan, dan bertingkah laku, ya. Jadi, seringkali orang bilang kepribadian mah bukan cara berpikir, enggak, kepribadian adalah cara berpikir, ya. Cara berpikir, cara merasa atau feeling, dan cara berperilaku atau bertindak atau acting, ya. Kepribadian adalah organisasi. Jadi, yang disebut kepribadian itu bukan single, ya, dia jamak, ya. Kenapa? Sesuatu kesatuan yang teratur, jadi organize, organisasi, ya. Suatu kesatuan yang teratur, dinamis, terus bergerak dan berkembang. Tadi, ada yang bilang apa tadi, ada yang bilang menetap ya? Sorry, kita kembali ke layar yang tadi, menetap ya, kemudian, tidak bisa berubah, tadi nih, sulit diubah ya, sulit diubah, menetap ya, apa betul seperti itu? Coba kalau kita lihat dari teorinya ya, ah, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis, terus bergerak dan berkembang, ya. Jadi, manusia itu kepribadian itu, manusia itu adalah, apa, objek, individu, adalah, subjek yang dinamis sifatnya, ya. Dari keseluruhan bergerak dan berkembang dari keseluruhan sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri yang unik terhadap lingkungan. Nah, ini yang penting juga ya, ini kok tidak saya warnai ya, tapi ini juga penting ya, ini adalah hal yang penting ya. Bagaimana dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Tadi, kalau Anda mau tahu kepribadian seseorang ya, jangan, ikuti dia atau, ada bersama dia pada saat, eee, genting, gitu. Pada saat situasi yang tidak menyenangkan. Kalau, pada situasi yang menyenangkan ya, itu gambarannya atau, yang muncul dari dia ya, kita kan pakai mask, kalau Jung itu kita pakai mask ya, pakai topeng-topeng. Itu bukan sesuatu yang, unik dari dirinya. Tetapi coba atau, tempatkan dia pada situasi yang tidak menyenangkan, ya. Pada kondisi tadi seperti tadi saya bilang, jam 9 harus yudisium ya, mulai jam 6, jam 7 pagi, jam 8 pagi internet nggak bisa nyala. Apa yang saya lakukan? Nah, itu menunjukkan bagaimana karakter saya. Itu menunjukkan bagaimana kepribadian saya. Atau misalnya, Anda lagi nyetir motor, baik-baik di jalan tiba-tiba ditabrak sama orang, gitu. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana kepribadian Anda? Ya itu sangat menunjukkan. Atau misalnya di sini ada yang suka naik gunung ya, misalnya kalau orang naik gunung itu kelihatan tuh, ya gimana sih kepribadiannya, ya. Setia kawan nggak sih dia, gitu ya, egois nggak sih dia, gitu, selfish nggak sih dia, dan sebagainya, ya. Jadi, kepribadian adalah organisasi, atau satu kesatuan, yang teratur, dinamis ya, terus bergerak dan berkembang dari keseluruhan sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik dengan lingkungannya. Itu menurut teorinya Allport, ya. Jadi clear ya di sini ya. Jadi, yang disebut, personality itu tidak hanya perasaan ya, tetapi juga, thinking, berpikir ya, juga feeling, thinking,
feeling, dan acting, ya. Jadi, ini merupakan keseluruhan, merupakan kesatuan dari diri seseorang, ya. Bagaimana seseorang tampil itu adalah, tergantung dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, dan bagaimana dia bertindak. Ini semua adalah, eee, personality. Nah, ya, saya rasa ini sih kalian semua sudah, paham ya, kalian semua sudah pernah belajar, psikogepredian 1 atau 2. Nah, eee, menurut teori implicit personality itu personality, yang muncul ya. Biasanya kalau kita melihat orang itu personality-nya bagaimana itu biasanya based on our assumption. Jadi biasanya kita mengasumsikan personality seseorang, "Oh ini orang kayaknya begini, ini orang kayaknya begitu." Eee, Ketika kita berada atau berhadapan dengan orang ya, dalam 3 menit pertama ya, ketika Anda berhadapan dengan orang, 3 menit pertama itu adalah titik krusial. Ya, titik krusial di mana Anda menampilkan diri Anda sendiri, gitu. Ketika Anda berjabat tangan kemudian mengenalkan, "Halo, nama saya ini," itu adalah titik krusial. Kenapa titik krusial? Dalam 3 menit itu orang akan menilai, eee, tingkat sosial ekonomi, ya, akan menilai tingkat kecerdasan, akan menilai kepribadian, ya. Begitu nggak sih? Kalau ketemu orang tuh langsung kita nilai, ini orangnya kayak gini 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 deh, gitu. Nah, itu implicit personality. Jadi, implicit personality itu biasanya adalah me me klasifikasi kepribadian seseorang berdasarkan apa yang terlihat, implisit yang kelihatan, ya. Kemudian kita juga biasanya membandingkan atau bagi orang itu good and evil, baik dan jahat gitu. Oh kayaknya orangnya baik deh, oh orangnya jahat, orangnya jutek deh, orangnya ramah deh gitu. Ya itu yang biasanya muncul. Kemudian purpose versus no purpose, orang yang memiliki tujuan dan orang yang tidak memiliki tujuan. Ini juga muncul dan orang-orang yang, orientasinya adalah orientasi pada masa lalu, pada masa kini, dan pada masa sekarang, ya. Kalau kita ketemu sama teman begitu ya, ada orang yang ceritanya masa lalu aja, "Eh, inget nggak sih pas dulu kita ini? Eh, inget nggak sih pas dulu kita ini? Eh, inget nggak sih?" Ya, atau ada teman-teman yang ceritanya present, ya, "Wah, ini kita baru makan ini nih, tempatnya enak nih, makanannya ini nih," itu hari itu, gitu. Ada orang yang ngomongnya future, "Eh, entar kapan kita ketemu lagi, kita bikin ini yuk, kita, bikin bisnis ini yuk, bisnis itu." Nah, itu juga biasanya kita bisa melihat, personality secara implisit dari situ. Nah, ini adalah teori implicit personality, belum yang dalam ya. Implisit itu apa yang kelihatan. Nah, ini adalah teori teori implicit personality yang sangat umum. Mungkin kalian juga sudah pernah, melihat ya. Ini yang pertama, misalnya gambar yang pertama ini ya, eee, the glass is half full ya, the glass is half full. Oh, ini orang yang optimis biasanya. The glass is half full, gelasnya setengah penuh, gitu. Ya, jadi dari kosong sampai setengah penuh. Dia bersyukur, senang, ya, ini orang optimis, ya. Wow, the glass is half full, gitu. Atau orang yang pesimis, ini, ya, ini orang yang pesimis yang sebelah kirinya, ya. The glass is half empty, ya. Ya, gelasnya sudah kosong separuh. Padahal ini sama-sama gelas yang sama, lihat objeknya sama. Ada meja dan ada gelas dengan isinya separuh, ya. Satu orang bisa memandang bahwa, wow, the glass-nya is half full, separuh, sudah terisi separuh. Yang satu, the glass is half empty, gelasnya hanya terisi separuh. Ini orang pesimis biasanya, ya. Atau yang di bawah, ini kita lihat. Half full, no, wait, half empty, no, half, what was the question? Nah, jadi dia malah tidak fokus pada, apa yang dia lihat, tetapi malah mengalihkan ya, mengalihkan ke hal yang lain. Ini orang yang ragu-ragu, orang yang, tidak bisa memutuskan ya. Ada tuh dulu saya punya temen waktu kuliah, sama dengan kalian. Nah, waktu kuliah itu, kuliahnya kan mepet-mepet gitu ya. Biasanya jam 12 kosong, kemudian masuk lagi jam 1 ya, sama lah dengan kalian begitu ya.
Tapi dulu waktu saya di UI itu kita makannya di Balsem namanya, Balik Semak gitu ya. Jadi kantinnya namanya kantin Balsem, Balik Semak. Nah, di kantin Balsem itu bersama-sama dengan teman-teman dari FISIP ya, karena psikologi UI itu bersebelahan dengan FISIP UI. Jadi kantinnya itu ya kayak kita lah di komunikasi di apa, belakang ya ada barengan sama anak komunikasi, which is anak komunikasi jauh lebih banyak daripada anak psikologi ya. Jadi sering nggak kedapetan tempat. Jadi, saya tuh di kelas gitu ya, karena sudah lapar kan ya, sebelum dosennya selesai aja sudah mikir, "Wah, saya nanti mau makan apa ya?" Gitu ya. "Oh, saya makan nasi goreng deh," gitu. Nasi goreng sama beli tempe gitu, sama es teh manis gitu. Sudah kebayang tuh gitu. Dosennya belum keluar nih gitu. Kalian juga gitu kan biasanya ya gitu. Jadi udah kebayang nih, saya bakal bikin ini, jadi nanti saya datang, itu sudah kepikir buat saya gitu. Karena waktunya mepet, masih perlu perlu waktu buat, cari tempat duduk, perlu waktu buat sholat, perlu waktu buat nanti masuk ke kelas selanjutnya, begitu kan, gitu. Nah, kami berempat, saya satu geng itu berempat, 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki, gitu. Nah, si temen saya yang cowok ini, itu tipenya yang bawah nih, gitu ya, tipenya yang peragu sekali, gitu. Jadi terus kita biasanya berempat bareng ke kantin, ke Balsem, "Ya udah deh, kalian pesen dulu deh, gue duduk, gue cari kursi," gitu. Ya udah terus akhirnya dia yang cari kursi, kita pesen ya. Ketika kita selesai pesen, dia baru nanya, "Lu makan apa?" Gitu. "Gue nasi goreng." Terus tanya temen saya, "Lu makan apa?" "Gue makan sate." "Lu makan apa?" "Gue makan gado-gado." "Aduh, gue apa ya? Gue pengen nasi goreng tapi kok minyak banget, gue pengen sate tapi gue mau makan nasi." Pokoknya yang kayak begitu. Sampai akhirnya pesanan kita datang, dia baru, bingung mau memilih makanan apa. Sampai akhirnya kita makan, kemudian dia baru memilih makanan, ya. Kita selesai, dia makanannya baru datang. Jadi, "Dah, kita sholat dulu ya," akhirnya begitu ya. Kenapa? Itu tipe orang yang memang, decisif gitu yang di bawah tuh, ya. Ada nggak yang seperti itu? Sering kan ya? Gitu. Jadi orang-orang yang tipenya nggak apa, nggak decisif gitu. Atau tipe yang sebelah kanan, ya, yang di hadapannya adalah gelas dengan isi setengah di atas meja, yang satu memandangnya, optimis ya, wah gelasnya sudah terisi setengah, yang satu memandangnya negatif ya, wah gelasnya, eee, tinggal setengah gitu ya. Yang bawah, nggak tahu deh ini half empty atau half full, nggak tahu deh sebenarnya nanya apa sih gitu ya. Yang terakhir, "Hey, I order a cheeseburger," not sama sekali tidak memperhitungkan gelasnya. Ya, ada kan orang yang seperti itu. Jadi, kita ngomong apa, kita cerita apa, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan apa yang dia pikirkan, ya. Nah, ini adalah meme gitu ya, meme for basic personality types. Anda yang mana? Wah, ya, semua ini tidak ada kepribadian yang lebih baik daripada kepribadian yang lain ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam di mata kuliah ini ya. Tapi, ini meme ini menunjukkan implicit personality theory secara, apa, mudah untuk dipelajari gitu, untuk dipahami ya. Nah atau ini ya, ini juga sering banyak banyak di apa namanya, internet ya gitu. Melihat kepribadian seseorang dengan, melihat bagaimana dia menggunakan pasta gigi, gitu ya. Eee, yang sebelah kiri ini, anut ya, yang sebelah kiri nih ya, ini ya, yang sebelah kiri, mencetnya di tengah-tengah, ya. Ini kalau orang yang seperti ini orang impulsif, life of the party ya, orang yang kepengen kepengen cepet selesai nih, dia pencet tengahnya, eee supaya cepat keluar gitu ya. Ini life of the party. Jadi orang yang apa, kalau nggak ada dia nggak rame, nggak ada lu nggak rame gitu ya. Nah, ini orang yang thrifty. Thrifty itu apa ya, pelit gitu ya, apa sih thrifty itu, nggak asik lah pokoknya ya, prone to depression. Jadi orang-orang yang lebih mudah depresi. Lihat nih, cara cara menggulungnya cara mengeluarkan odolnya seperti ini. Ya, ini saya lakukan kalau misalnya odolnya udah mau habis saya giniin biasanya di rumah ya. Kemudian yang ini ya, dia pencet atasnya ya, ini orang yang keras kepala, udah tahu atasnya cuma sedikit ya, dipencet pula gitu ya. Jadi orang keras kepala, slow witted, susah untuk diubah nih seperti ini. Nah kalau yang toothpaste-nya seperti ini ya, kalau odolnya seperti ini
antisosial. Kenapa? Dia nggak pakai odol gitu, dalam artian dia nggak sikat gigi nggak pakai odol, bad breath. Jadi, nafasnya bau gitu, karena dia nggak perlu pakai, odol gitu. Jadi ini jokes aja tentang, personality test. Tapi apakah kita menggunakan cara-cara seperti ini untuk mengukur kepribadian? Tentu tidak ya, kita akan menggunakan cara-cara yang ilmiah untuk mengukur kepribadian ya. Cara-cara ilmiahnya seperti apa ya nanti kita akan pelajari. Seringkali atau dulu saya juga waktu kuliah di Fakultas Psikologi UI kalau ketemu anak dari fakultas lain begitu tanya, eee, "Fakultas apa?" "Psikologi." "Aduh, entar gue dibaca," gitu ya. Padahal dibaca apanya gitu ya, kita kan bukan peramal ya, kita bukan Mama Loren gitu ya, tapi, kita membaca kepribadian seseorang itu berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan informasi-informasi yang kita dapat, bukan berdasar bagaimana cara dia menggunakan pasta giginya ya. Jadi ini hanya joke saja, personality test yang, abal-abal gitu ya, padahal banyak cara-cara yang kita gunakan untuk mengukur kepribadian ya. Nah ini pertanyaannya, tadi tadi, juga sudah apa, eee, disebut ya, sulit diubah begitu ya. Apakah benar sulit diubah? Sorry, saya salah. Hmm, ya. Apakah benar sulit diubah? Kak, kita akan lihat. Ini saya akan share lagi di, ini stop share. Oke, saya akan share lagi ya. Silakan jawab. Apakah kepribadian, apakah kepribadian bisa diubah? Apakah kepribadian bisa berubah? Silakan isi. Ya, tidak. 15 lawan 4, kepribadian bisa berubah atau tidak? 6 mengatakan tidak, 17 mengatakan iya, 25 ya, 24, 26, 27 orang, 21 mengatakan bisa berubah, 6 orang mengatakan tidak bisa berubah. Oke, 23, 30, kita ada berapa sih? Eh, ini belum saya share ya, sorry. Ya, sudah kelihatan ya? Jadi 32 ya, 33 saya. Dari 33 orang, 32 orang mengatakan 26% 26 orang mengatakan kepribadian bisa berubah, ya. Dan, eh, dan 6 orang mengatakan kepribadian tidak bisa diubah, ya. Jawabannya gimana ya? Jawabannya nanti kita lihat, nanti kalian yang bisa menjawab, ya. Tapi ini hasil polling kita. Ya, hasil polling dari kelas ini 26 mengatakan kepribadian bisa berubah dan 6 orang mengatakan kepribadian tidak bisa berubah. Nah, ini berarti dosennya mungkin beda ya antara yang ngajar psikologi kepribadian dosennya beda ya antara 26 orang dengan 6 orang ya. Jadi jawabannya bisa berubah. Enggak ya? Dosennya sama kan ya? Mbak Eva bukan? Psikologi kepribadian itu biasanya Mbak Eva, Mbak Tenri ya. Siapa yang ngajar psikologi kepribadian dulu? Siapa Fahira? Mbak Tila. Oh, Mbak Tila ya. Sama kan satu kelas Mbak Tila semua yang ngajar ya? Oke, nanti kita lihat dan saya tidak mau kasih jawaban ya, apakah bisa berubah atau tidak. Nanti kalian temukan sendiri jawabannya ya. Jadi, ini jawaban dari kelas ini. Saya share lagi, apanya, PowerPoint-nya.
Oke, ya. Jadi, bisa berubah nggak sih kepribadian? Nah, kita lihat ya. Kita lihat apakah sebuah kepribadian, suatu kepribadian itu bisa berubah atau tidak. Nanti di akhir ini kita tanya jawaban atau kita explore lagi jawaban kalian. Nah, untuk bicara kepribadian, ada 4 perspektif dasar yang kita akan, gunakan ya. Yang pertama teori psikoanalisa ya. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori psikoanalisa ya. Mungkin kalian sudah, lebih expert daripada saya, nanti kita akan bahas sama-sama. Ada perspektif humanistik ya, humanistik juga, eee, apa, rasanya juga sudah kita pelajari, perspektif sosiokultural dan trait. Nah, nanti kita jelaskan apa itu trait dan sebagainya. Nah, saya mulai dari psikoanalitik perspektif dulu ya, saya rasa pandangan psikoanalisa sudah kalian pelajari mulai dari awal masuk fakultas psikologi di psikologi umum. Kemudian Anda belajar lagi di psikologi kepribadian, Anda belajar lagi di psikologi perkembangan tentang Freud, Anda belajar lagi di psikologi klinis tentang Freud, Anda belajar lagi di abnormal tentang Freud, dan nanti juga di dasar-dasar psikoterapi juga belajar tentang teorinya Freud, ya. Teori Freud adalah teori yang sangat, apa namanya, mempengaruhi. Oh sebentar, saya mau pamer aja sebentar ya. Saya sudah pernah mengunjungi, nggak apa-apa ya saya pamer ya. Saya pernah mengunjungi satu sebentar ya, saya should stop share. Saya sudah pernah mengunjungi museum museum, apa, museumnya Freud di, eee ini gimana nyarinya ya? Saya sudah pernah mengunjungi Museum Freud di, eee, Wina, Austria, ya. Ini saya share supaya kalian lihat, begitu, ya. Jadi Freud itu, mmm, oke, bentar ya. Saya share, ya. Ini saya pamer, bukan untuk pamer saya sudah ke sana, tapi saya pamer supaya suatu saat kalian juga ke sana, gitu ya. Suatu saat kalian juga, sampai di sini ya. Jadi tahun 2000, saya lupa nih 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya. Saya ke Wina, Austria ya, dan kalau waktu ke sana saya salah satu tujuan saya adalah ke museumnya Freud. Kenapa saya pengen ke museumnya Freud? Karena, saya pengen lihat di museumnya Freud itu, eee, couch ya, sofa yang biasanya digunakan untuk dream analysis. Nah, jadi, museumnya Freud ya, kalau Anda lihat di sini dia seperti ruko gitu ya, di satu jalan di tengah-tengah kota Wina ya. Bregasse gitu kalau nggak salah judulnya, itu di satu tengah jalan itu, dan inilah tempat di mana Freud berpraktek sebagai, psikolog ya. Profesor Sigmund Freud itu ya, Sigmund Freud Museum nih, ya Sigmund Freud Museum. Jadi di sini, di situ ada tanggalnya, 1891 sampai 1938 ya. Ini Sigmund Freud Museum ya, ini sayanya. Ya. Kemudian nah ini di sini di tangganya, jadi dia di bawahnya itu seperti toko gitu, kemudian di atasnya adalah tempat tinggalnya Freud ya. Di sini ada perjalanan dari, Freud ya, mulai dari Victor Adler ya, teman Freud yang kemudian, apa namanya, ber berkolaborasi dengan Freud untuk, menciptakan beberapa teori kepribadian. Ini dari tahun 1981 sampai dengan di akhirnya adalah, masa-masa terakhir Freud ya. Ini adalah, tangganya. Nah ini adalah, tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan Freud nih ya, ini bahasa Jerman ya, karena Austria itu dijajah Jerman, ini bahasa Jerman, di sini ada bahasa Inggrisnya ya, ini. I was very incompletely, excited and going upstairs dan sebagainya. Ada beberapa tulisan yang ditulis Freud pada tahun 1900 ya.
Nah, ini adalah buku-buku yang ada di dalamnya ya. Ternyata, setelah saya foto-foto, ternyata saya baru sadar bahwa tidak boleh memfoto ya. Tapi karena sudah difoto, ya sudahlah gitu ya, saya share di kelas hanya untuk supaya kalian motivated gitu ya, termotivasi untuk, "Wah, saya kapan-kapan juga mau ke sana lah," gitu. Kalau anak psikologi itu belum belajar Freud itu belum belum afdol gitu ya. Ini beberapa buku, beberapa, kenangan-kenangan pribadi Freud ya. Ini adalah, gambaran Freud waktu kecil ya, anaknya Freud dan sebagainya ya. Nah, di sini ada beberapa, nah ini coach ya, ini coach yang sering dipakai, bukan bukan coach yang dia pakai untuk dream analysis, tapi ini adalah salah satu meja yang sering dia pakai untuk, menghadapi atau, bersama dengan pasiennya. Ya, ini dari tahun 1900-an. Nah, ini juga beberapa tulisan-tulisan dan penghargaan dari Freud ya, beberapa tokoh-tokoh ya yang ada di dalam museumnya ya. Ini juga ya, jadi banyak bahasanya bahasa-bahasa Jerman karena memang ada di sana. Nah, ini adalah, tempat janjiannya. Jadi kalau nah, ya, ini adalah kayak kotak surat begitu ya. Jadi kalau kita mau janjian atau kita mau membuat appointment, kita akan membuat surat, kemudian kita, ada bell di sini, kita ring the bell gitu. Ini ada di bawah sebenarnya, tapi ini ditaruh di atasnya ya. Ini alamatnya IX Bergasa nomor 19. Nah, ini adalah, apa apa ya, plakat gitu ya. Jadi, tulisan ini ada di bawah sebenarnya dulu, bahwa ini adalah tempatnya Profesor Doktor Freud gitu, ya. Ini juga, gambar-gambar yang ada di tempat Freud ya. Oke, ini saya, pamer saja pamer saja tujuannya supaya kalian suatu saat juga kepengen gitu ya, "Wah, kapan ya saya, bisa ke sana?" Nah, itu tadi adalah Museum Freud yang ada di Wina, Austria. Waktu itu saya ke sana untuk melihat coach merahnya dia psikoanalisa, tetapi ternyata, coach itu malah sudah dibawa ke Inggris ya, ke London, di mana di London juga ada satu museum Freud, ya. Museum Freud yang baru, yang lebih besar itu adanya di London, di Inggris ya. Nah, sementara ini adalah, rumahnya Freud begitu. Jadi, kalau kita di sana kita bisa mempelajari apa saja yang dia berikan, bagaimana kehidupan dia sebagai ayah, bagaimana kehidupan dia sebagai, profesor ya, sebagai doktor gitu, itu bagaimana sih kehidupannya gitu. Jadi, itu, kenapa kalian saya pamerin supaya paling tidak ada satu 2 orang dari mahasiswa saya yang juga sampai ke sana gitu ya. Amin gitu ya. Nah, menurut teori psikoanalisanya Freud ya, itu Freud selalu menganggap bahwa kepribadian seseorang ya, personality itu selalu eee dipengaruhi ya, bagaimana kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh childhood sexuality and unconscious motivation ya. Jadi apapun yang, ada atau apapun yang, terjadi pada seseorang pada saat dia dewasa, itu dipengaruhi oleh, masa-masa, childhood sexuality ya, seksualitas pada masa anak dan juga unconscious motivation ya. Motivasi-motivasi yang tidak disadari ya. Teorinya Freud mengatakan bahwa, Freud theory of personality, that attributes our thoughts ya and action. Jadi, pikiran-pikiran kita dan perilaku kita itu didasari oleh unconscious motives and conflict. Di mana Freud mengatakan orang itu cuma punya 2 motif, motif hidup dan motif mempertahankan diri dan motif hidup. Jadi, orang itu makan untuk hidup dan kemudian, melakukan, reproduksi untuk mempertahankan diri. Jadi cuman 2 itu, and conflict. Nah, karena adanya, eee, dorongan, dan tekanan, maka terjadi konflik. Nanti akan kita lihat dan rasanya ini sih sebenarnya kalian sudah lebih paham ya, saya hanya akan me-review sedikit saja ya. Jadi kalau kita ngomongin Freud itu, hal-hal yang perlu kita ingat adalah childhood sexuality,
unconscious motive, konflik itu saja ya. Dan tekniknya, nah ini tadi kenapa saya kasih lihat, rumahnya Freud ya, di mana saya sebenarnya kepengen tahu, dream analysis, coach itu ya, warnanya merah ya. Jadi, ketika seseorang itu mengalami gangguan psikologis, psychological disorder ya, teknik yang dapat digunakan atau, psikoterapi yang dapat digunakan adalah seeking ya, mencari untuk mengekspos dan menginterpretasi, untuk menampilkan dan menginterpretasi unconscious tension. Jadi tension-tension, dorongan-dorongan di dalam diri yang tidak disadari, unconscious, itu harus diekspos dan diinterpretasikan oleh, seseorang ya. Dan itu digunakan tekniknya adalah free association, dream analysis, dan hipnoterapi. Nah, nanti akan kalian belajar di dasar-dasar psikoterapi ya. Saya tidak akan mengajarkan itu di sini. Yang kita ajarkan di sini atau yang kita akan belajar di sini adalah lebih kepada cara-cara tadi mengekspos dan menginterpretasi unconscious tension dengan teknik-teknik proyeksi yang dilakukan oleh atau yang berdasarkan oleh teorinya Freud ya. Nah, ini tadi ya, unconscious. Jadi menurut analis psychoanalytic perspektif ya, eee, according to the Freud, menurut Freud, a reservoir of mostly unacceptable thoughts, wishes, feelings, and memories. Jadi, kita itu memiliki, alam ketidaksadaran ya, unconscious, di mana di dalamnya terdapat pikiran-pikiran yang tidak dapat diterima, unacceptable, harapan-harapan yang tidak dapat diterima, feelings ya, perasaan, dan memories, ingatan-ingatan ya. Itu semua masuk ke dalam alam unconscious ya. Eee contemporary viewpoint, information processing of which we are unaware. Jadi unconscious unconscious adalah, sudut pandang yang contemporary, yang sementara. Information processing, cara mengolah informasi di mana kita tidak sadar, ya, unaware, itu namanya unconscious. Nah, struktur kepribadiannya sendiri, selalu kita, ingat bahwa di teori psikoanalisa sorry, balik. Di teori psikoanalisa ini saya sudah screen share belum sih? Belum, Mbak. Oh, tolong Enggak. di ini dong, tolong diingatkan dong kalau saya belum screen share, suka lupa. Bentar ya. Oke, ini ya. Ini tadi belum ya? Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana cara nah ini ya, tadi itu, ini yang tadi ya, manusia itu dari personality seseorang itu dipengaruhi oleh childhood sexuality dan unconscious ya. Ini teorinya unconscious dan motivation, dan motif itu serta konflik itu menimbulkan, personality perkembangan personality seseorang, dan teknik untuk mengatasi masalah psychological disorder adalah mencari dan mengekspos dan menginterpretasi unconscious tension tadi, melalui caranya free association, dream analysis, dan hipnoterapi. Nah, cara free association, dream analysis, hipnoterapi ini nanti akan kalian pelajari di dasar-dasar psikoterapi ya. Untuk kuliah, metode pengembangan kepribadian yang kita lihat ada dasar teori ini untuk proyeksi ya, nanti akan kita lihat juga, defense mechanism. Nah, ini tadi ya. Nah, seseorang itu akan, semua dorongan itu masuknya ke id ya. Id ini adalah dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian id ini mau muncul ya, id ini kemudian mau muncul tetapi selalu ada tekanan dari atas yang namanya super ego. Nah, ya, bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan dorongan yang ada di dalam diri, yang tadi ini ya, mungkin saja ini unacceptable thought, wishes ya, feelings, memories ini ya, dengan super ego. Super ego ini dari luar diri, eksternal sifatnya, ya kan? Super ego ini selalu sifatnya eksternal, ya. Bagaimana orang menyesuaikan diri dengan antara dorongan id dengan super ego, ini muncullah ego atau diri, ya. Nah,
inilah konflik yang selalu terjadi di diri kita, ya, antara id, superego, maka jadi ego. Nah, ego inilah kita yang muncul. Kita muncul itu adalah yang kita muncul adalah diri kita itu adalah yang disebut dengan ego, ya. Apakah nanti kuatan superegonya atau kuatan id-nya? Nah, ini yang selalu menjadi konflik tadi, ya, yang tadi di sini kita sebut sebagai konflik, mana? Kok nggak mau kembali sih? Nah, ya, ini konflik. Di sini ada konflik ya, nih konflik ini ya. Konflik ya, ini adalah terjadi, konflik ini selalu terjadi ya. Konflik ini selalu terjadi ketika ada ketika kita harus menyesuaikan diri antara id, superego dan ego. Ya, itu terjadi konflik. Saya rasa ini teori yang sangat umum ya tentang Freud. Kalian nanti bisa baca lagi teorinya Freud seperti apa ya. Nah, ini struktur kepribadian Freud ya. Nah, ya tadi kan sudah kita, sama-sama lihat ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari sini, itu besar sekali nih, dorongan kita tuh besar sekali di dalamnya. Selalu mengatakan teori kepribadiannya Freud itu seperti, iceberg ya, gunung es nih, ya. Di dalamnya ada unconscious mind. Ya, ada conscious mind. Nah, super ego juga ada di sini. Nah, yang muncul di permukaan, yang conscious adalah ego. Ya, sementara yang di bawah, unconscious ini jauh lebih besar daripada apa yang muncul di permukaan. Nah, ini adalah teori Freud tentang pikiran manusia. Ya, jadi hal-hal yang muncul di depan, hal-hal yang muncul di permukaan itu adalah hal yang sifatnya conscious. Padahal di dalam manusia itu sebenarnya ada id, ada perjuangan, ada konflik antara id dan superego yang terus-menerus yang muncul secara unconscious, ya. Ini sangat baik, ini sangat, banyak untuk kita bisa pahami begitu ya, untuk bisa kita pelajari di teorinya. Kalian sudah pernah menonton film Inside Out? Iya, Mbak. Sudah ya? Sudah, Iya. Mbak. Ya, Inside Out. Inside Out itu saya rasa walaupun dia film kartun ya, tapi, itu film itu bisa sangat kalau belum saya suruh nonton nih, tapi kalau sudah nggak apa-apa. Film itu bisa sangat menunjukkan kepada kita bagaimana human information processing, ya kan? Bagaimana kalau kalian belajar teori psikologi kognitif ya, paling tepat itu nonton film itu sebenarnya, ya. Bagaimana satu informasi itu kita simpan, bagaimana satu informasi itu kemudian mempengaruhi emosi, ya, mana alam conscious, mana unconscious itu semua sebenarnya muncul. Ya, kalau kalian enak psikologi, nonton film itu bisa lebih paham, oh ternyata manusia itu seperti ini, gitu. Walaupun mungkin waktu kalau yang nonton anak-anak dia nggak sampai segitu, gitu. Tapi kalau kita yang nonton anak psikologi tentu gambaran ini, gambaran struktur kepribadian Freud ini bisa sangat muncul di situ, bahwa memori-memori yang short term memory itu akan begitu mudah untuk hilang masuk ke dalam jurang. Long term memory yang tidak kita gunakan akan bisa langsung hilang kalau tidak kita simpan, tidak kita recall. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan seringkali kita simpan, ya. Seringkali kita simpan di unconscious ya dan tidak kita masukkan ke dalam jurang untuk kita hilangkan. Nah, ini sebenarnya apa namanya sumber dari konflik-konflik yang kita hadapi. Nah, itu menurut teorinya Freud ya. Yang belum nonton Inside Out sekarang itu gampang kok ya, sekarang tuh mau nonton di mana-mana gampang ya, tinggal cari ya. Nonton deh, itu film yang sangat bagus, yang sangat mudah untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya pembentukan kepribadian, human information processing, bahkan faal pun bisa kita pelajari di situ ya. Nah, kalau kita bicara tentang Freud, maka tidak bisa terlepas dari tahapan perkembangan psikoseksual dari Freud, ya. Di mana tadi sudah dikatakan oleh Freud bahwa kepribadian seseorang itu sangat tergantung dari eee, apa namanya, pengalaman-pengalaman psikoseksual, ya.
Pengalaman-pengalaman psikoseksual itu sangat sangat mempengaruhi seseorang untuk, menjadi seperti sekarang ya, menjadi seperti saat ini. Itu, eee, gambaran dari, dasar dari teori perkembangan kepribadian Freud. Yang pertama adalah masa oral, ya ini rasanya kalian juga sudah pernah belajar ya, di mana tingkat kepuasan ada pada, daerah oral ya, daerah mulut 0 sampai 18 bulan, makanya itu kalau kita lihat bayi paling seneng dia mau, sucking ya, ngenyot, ngempeng ya, biting, suka gigit, ya aduh digigit kalau misalnya sama anak kecil, tiba-tiba kita kasih jari kita digigit, chewing ya, mengunyah ya, semua, pleasure pleasure center itu ada di oral ya, ada di mulut ya, karena itu memang ya itu, dikasih empeng, dikasih, susu ya, sebenarnya mungkin tidak lapar bukan susunya, tapi keinginan untuk mengunyah, keinginan untuk mendapat kepuasan di oral. Kemudian 18 sampai 36 bulan adalah anal, pleasure focus on bowel and bladder elimination. Jadi ini toilet training ya, di mana anak kemudian, coping itu seharusnya satu huruf ya, coping. Nah, di mana anak seharusnya, eee, belajar untuk mengendalikan dia, kencing atau dia buang air kecil atau buang air besar. Ini adalah, bagaimana dia belajar demands for control ya, bagaimana dia belajar tuntutan untuk bisa mengontrol, mengendalikan ya, mengendalikan dirinya. Eee, Bahkan ada teori-teori kepribadian, misalnya teori kepribadian anal, di mana seseorang itu kalau sudah punya masalah dikekepin sendiri, tidak diselesaikan dan sebagainya, itu juga, membentuk sebuah teori kepribadian tertentu gitu ya. Kemudian, falik, falik adalah 3 sampai 6 tahun, pleasure zone is the genital ya, coping with insensitive sexual feeling. Nah, di sini inilah mulai anak menyadari bahwa ada, kenyamanan atau ada kenikmatan tersendiri ketika dia, eee, me 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 mengeksplor daerah genitalnya. Nah, disinilah juga ketika anak mulai memiliki, eee, insensious sexual feelings ya, seperti contohnya, eee teori-teori, Oedipus kompleks ya, Elektra kompleks, itu mulai pada masa falik ya. Eee, Seorang anak yang selalu bermimpi dia masuk ke dalam terowongan yang gelap dan sebagainya, itu tentunya sudah kalian pelajari ya, teori-teorinya Freud itu adalah masa falik ya 3 sampai 6 tahun. Nah, latensi adalah masa 6 sampai, puberti, biasanya itu dormant sexual feelings, jadi mengabaikan ya, perasaan-perasaan seksual itu dia dia abaikan, dia tidak pikirkan, itu sampai dengan, puberti. Nah, puberti itu ada pada saat puberti, stages-nya adalah genital, di mana maturation of sexual interest. Jadi sudah ada, kematangan dari, kematangan dari ketertarikan seksualitas ya, di mana tubuhnya juga sudah mulai matang untuk, tahapan-tahapan seksual. Nah, ini sebenarnya tahapan psikoseksual, stages yang di mana ketika ada permasalahan ya, ada, konflik, di area-area ini, maka inilah yang menjadi masalah. Misalnya, ketika di masa falik itu muncul yang namanya Oedipus kompleks, begitu. Di mana sudah pernah dengar ya Oedipus kompleks tentunya ya? Di mana seorang anak laki-laki itu biasanya mencintai ibunya, begitu. Tapi dia tahu bahwa mencintai ibunya itu, tidak boleh, unacceptable tadi ya, unacceptable, dan ada tokoh yang dia jealousy yaitu ayah, begitu ya. Jadi, di sinilah muncul ketika anak itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, tidak bisa meng-coping ya dengan kondisi-kondisi tersebut, maka dia akan mengalami konflik yang terus berkepanjangan sampai dengan, pengembangan kepribadiannya. Begitu juga pada masa sebelumnya anal misalnya, ya. Anak yang terlalu keras ya, terlalu keras untuk dikendalikan ya, misalnya ketika dia, ngompol itu diberikan punishment yang terlalu keras, begitu. Atau anak yang lambat lambat, eee, apa, eee
penyesuaiannya dengan toilet training, itu juga akan mengalami masalah di masa depan, ya. Eee, ketika anak mulai masalah ketika anak misalnya sudah tidak ngompol lagi gitu ya, ketika dia sudah misalnya 4 tahun, 5 tahun, kemudian dia mengalami satu kejadian yang traumatik buat dia bisa mundur dari valid ke masa anak. Akhirnya dia ngompol dan sebagainya, ya. Beberapa anak, terutama sibling rivalry ya, persaingan antar saudara, itu menyebabkan masa anal ini tidak berjalan dengan baik. Akhirnya kelas 4 SD masih ngompol, ya, kelas 5 SD masih ngompol. Kenapa? Ada yang tidak selesai di, masa analnya, ya. Jadi, banyak problems, banyak masalah-masalah psikologis yang akhirnya bermuara pada stages ini, gitu, pada tahapan-tahapan ini. Ketika seseorang tidak bisa melewati masa tahapan psikoseksualnya dengan baik, maka terjadi problems, ya. Nah ini dua dua hal yang terjadi begitu ya. Identification adalah kalau ya terjadi, identification terjadi kalau ya anak kemudian incorporate, kemudian menyesuaikan diri dengan value dari orang tuanya, dengan nilai-nilai dari orang tuanya into their developing super egos. Jadi ketika anak itu me mengiden me 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 apa, menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan nilai, dengan tuntutan-tuntutan, apa namanya, perilaku, tuntutan-tuntutan aturan yang diberikan oleh orang tua, maka dia, perkembangannya perkembangan identifikasi. Dia kemudian mendevelop super egonya, kemudian dia mendevelop, gambaran kepribadiannya. Nah, sementara ada yang namanya fiksasi. Fiksasi itu adalah kalau dia tidak mau ya atau dia tidak, bisa mengadopsi, tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan, nilai-nilai orang tuanya, maka terjadilah fixation. A lingering focus of pleasure seeking energy that at an earlier psychosexual stage. Jadi which conflict were unresolved. Jadi ini tadi saya bilang. Jadi kalau, anak itu terjadi fiksasi adalah kalau ketika, dia itu, apa namanya, tidak mau berpindah ya, fokusnya itu masih kepada, tahapan psikoseksual yang sebelumnya, di mana konfliknya tidak terselesaikan. Tadi saya kasih contohnya misalnya anak sibling ya, terjadi, sibling rivalry, terjadi persaingan antar saudara, akhirnya dia ngompol. Kenapa? Walaupun sudah kelas 5 SD, dia masih ngompol. Berarti ada fiksasi pada masa anal, begitu, ya. Atau bahkan orang-orang mengatakan banyak ya, banyak penelitian mengatakan orang yang nggak berhenti ngerokok tuh ya, orang-orang yang kemudian ketika ada masalah kemudian beralihnya ke rokok atau ke ngunyah chewing gum, apa? Chewing gum itu apa? Eee, chewing gum itu permen karet ya, itu ada masalah di masa oral, gitu, ya. Jadi belum selesai, konfliknya unresolved pada masa oral, ya, konfliknya unresolved pada masa oral. Nah ini, perkembangan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh atau 2 hal ini yang akan terjadi, ya. Kalau dia berhasil namanya identification, kalau dia tidak berhasil namanya fixation. Nah, di psikologis di, teori psikoanalisa sendiri ya, ketika orang itu mengalami anxiety, mengalami, kecemasan ya, karena unconsciously distorting reality, karena adanya, realitas yang tidak bisa dia terima secara, sadar, maka orang itu muncul ya, defense mechanism ya, cara mempertahankan diri, mekanisme mempertahankan diri untuk mengurangi rasa cemas dari dalam diri. Nah, di sini ada 6 ya, ada repression, regression, projection, rationalization, displacement, dan reaction formation. Saya yakin kalian sudah belajar semua. Sekarang, coba siapa yang mau kasih contoh repression itu yang seperti apa? Nanti saya tulis di sini. Repression, repression itu yang seperti apa? Silahkan yang mau share.
Contoh defense mechanism repression. Boleh kok kalau mau searching atau mau lihat dari buku ya. Contohnya seperti apa repression? Ada yang mau bantu saya? Saya Mbak, Silakan. kalau dulu waktu itu, seingat saya waktu belajar psikologi kepribadian, contoh yang repression itu kayak si individunya ini misalnya merupakan suatu pengalaman yang menyakitkan bagi dirinya gitu. Jadi karena pengalaman itu kurang mengenakan, akhirnya dia merepress pengalaman itu, jadi akan dia lupa gitu. Ya, dilupakan ya. Dilupakan itu namanya repression ya. Di-repress seolah-olah dia tidak pernah mengalami kapan ya gue udah nggak ingat gitu. Tapi itu betul-betul di-repress, dimasukkan ke dalam alam unconscious ya. Terima kasih Gebi. Itu adalah di-repress ya. Tidak diungkapkan, dimasukkan ke dalam diri ya. Ini dilupakan, dimasukkan ke unconscious ya. Unconscious ya, dilupakan. Oke, terima kasih Gebi. Nah, sekarang yang regression. Yang regression seperti apa? Ada yang mau kasih contoh? Regression. Tadi sebenarnya sudah saya ceritain tuh. Regression yang seperti apa? Bu mau jawab. Ya, Michael. Yang tadi udah Ibu bilang tadi, anak yang berantem dengan abangnya atau adiknya, terus tiba-tiba dia ngompol. Ya, sibling rivalry ya. Sibling sibling rivalry sebenarnya usianya sudah rivalry. Nah, sebenarnya usia sudah harusnya tadi dia sudah masuk ke masa falik gitu ya. Dia masuk ke masa falik tapi kembali ke masa anal gitu ya. Oke, kembali ke anal. Jadi ngompol gitu ya. Nah, ya. Bisa dipahami ya kalau saya nulisnya gini, kalian paham ya. Nah, terima kasih Michael. Projection atau proyeksi. Contohnya seperti apa tuh proyeksi? Mbak, saya mau mencoba Boleh, menjawab. Fatma. Silakan Fatma. Jadi proyeksi itu perasaan atau asumsi tentang orang lain yang membuat diri sendiri itu merasa nggak nyaman. Contohnya, kalau misalkan kita ngerasa kurang cocok sama seseorang rekan kerja kita, jadi kita tuh akan meyakinkan diri kita sendiri tuh bahwa rekan kerja kita itu nggak suka sama kita gitu, Mbak. Oh gitu. Boleh lebih jelas lagi? Sebenarnya kita yang nggak suka gitu ya? Iya, terus saya bingung kata-katanya, Mbak. Sebenarnya kita yang nggak suka, tapi kita bilang orang lain yang tidak suka, gitu ya? Ya, Oke. kurang lebih seperti itu. Ya, tidak suka, tapi kita bilang orang lain yang tidak suka, gitu. Gitu ya, itu salah satu contohnya. Misalnya kita nggak suka sama orang, tapi kita bilang, dia aja nggak suka sama gue, padahal sebenarnya kita nggak suka sama dia. Itu proyeksi. Jadi sebenarnya apa yang kita rasakan, kita proyeksikan kepada orang lain. Misalnya saya lagi sedih gitu ya, contoh lain, saya lagi sedih gitu. Terus kita lihat orang lain lagi duduk dan menangis, oh mungkin dia sedih, karena dia pacarnya mutusin dia, karena dia karena pacarnya selingkuh, terus pacarnya mutusin dia, makanya dia hari ini sedih. Saya bilang orang itu, padahal itu sebenarnya saya. Nah, itu namanya projection. Ya, kita memproyeksikan, gampangnya proyeksi itu kayak layar OHP itu ya. Kalian kan lihat OHP, sorry, layar infocus gitu ya. Kalian bisa lihat laptop saya, kalau saya kasih alat ya,
Alat yang namanya projection saya tembakkan atau saya tayangkan di layar. Nah itu layar yang besar ya, layar yang di kelas itu namanya projection ya. Saya rasa cukup jelas ya kalau projection karena nanti projection inilah yang banyak kita gunakan ya, banyak kita gunakan dalam atau menjadi dasar landasan bagi teori-teori atau langkah-langkah mengukur kepribadian itu dari projection. Rationalization. Ada yang bisa kasih contoh? Saya mencoba dia akan Ya, Sundari, silakan. rasionalisasikan itu kayak dia mencoba untuk merasionalisasi apa yang dia katakan, kayak misalnya dia telat masuk kelas gitu, terus dia mencoba memberikan alasan-alasan yang rasional padahal dia sendiri tahu kalau dia itu salah, tapi dia tetap melakukan hal itu. Ya, jadi kasih alasan yang rasional gitu ya, padahal dia tahu kalau itu salah gitu ya. Oke, itu bisa merasionalisasi atau misalnya kita biasanya reducing rationalization itu kita lakukan untuk menurunkan kecemasan kita sendiri gitu. Aduh, gue telat. Iya, tapi kan gue telat karena ban gue bocor kan, nggak apa-apa kan, gitu loh. Itu rasionalisasi ya, gitu. Atau misalnya kita lihat nih pacar kita jalan atau kita lagi di mall terus kita loh itu kayaknya cowok gue deh gitu pakai baju kotak-kotak pakai celana jeans tapi kalau dia jalan sama cewek dan dia ngaku ke gue kalau dia lagi kelas gitu tapi saya rasionalisasi nggak mungkin dong itu dia kan lagi kelas nggak mungkin dong dia jalan-jalan padahal sebenarnya kita tahu bahwa itu dia gitu karena kita merasa cemas karena kita merasa nggak nyaman ya bahwa kita tahu itu pacar kita kok bohong ya sama kita gitu ya maka kita rasionalisasi ya. Clear ya? Rationalization. Sekarang displacement-nya contohnya seperti apa? Displacement. Mbak, saya mau coba jawab. Boleh, Dianisa. Jadi kalau displacement itu misalnya seseorang sedang marah tapi dia melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Jadi contohnya misalnya dia marah karena banyak kerjaan di kantor atau atasannya marah-marah tapi pas dia pulang ke rumah dia malah marah ke anak dan istrinya. Padahal emosinya bukan karena si anak dan istrinya itu. Oke, itu displacement ya, gitu. Hati-hati ya, displacement ya. Kita juga sering karena kita tahu kalau kita marah sama kantor, kita nggak mungkin marah sama atasan, ya kan? Kita nggak mungkin marah sama atasan, maka kita mendisplace ya marah kita sama orang-orang yang lebih bisa kita kontrol, yaitu anak dan istri misalnya. Padahal dengan displacement, memang dengan displacement ini tension kita, kecemasan kita, kekesalan kita jadi turun. Tapi akhirnya hubungan kita dengan anak istri menjadi tidak baik, begitu ya. Itu namanya displacement. Oke, yang terakhir. Terima kasih. Saya mau nyoba jawab, Mbak. Amira, ya silakan Amira. Kalau reaction formation itu kayak saya sadar betul dengan apa yang saya rasakan, tapi memilih untuk berperilaku sebaliknya. Misalnya saya frustasi gitu, tapi malah berperilaku dengan sangat positif, Mbak, kebalikannya gitu. Saya frustasi tapi berperilakunya dengan malah sangat positif gitu bukan negatif. Kayak kebalikannya. Berperilaku dengan positif gitu. Ya. Oke, itu bisa. Ada contoh yang lain lagi mungkin? Saya Mbak. Boleh Rosi. Maaf kalau misalnya seseorang ibu yang nggak menginginkan anak kandungannya, terus kemudian dalam membesarkannya itu dia malah memberikan perhatian yang lebih gitu, kebalikan dari yang pas sebelum mengandung dan setelah membesarkannya. Oke, dia sebenarnya nggak suka ada dengan kehamilannya begitu ya, dengan kehamilan tapi tapi semakin memberi perhatian gitu ya. Itu namanya reaction formation ya. Nah, rasanya sih semua sudah paham ya tentang defense mechanism. Ada satu iklan ya, ada satu iklan kapan beberapa waktu yang lalu tentang teh gitu ya. Iklannya begini. Biasanya ini juga sering nih gitu kita lakukan. Sebel banget nggak sih dia itu ngirim surat loh gitu. Terus mamahnya bilang anaknya ini bilang sama ibunya ya,
sebel banget deh si ini ganggu-ganggu aku terus gitu. Terus ibunya bilang, bukannya suka gitu. Nah itu yang mana tuh? Sebenarnya suka, tapi yang ditampilkan sebel. Yang mana tuh? Defense mechanism yang mana? Reaction formation. Reaction formation juga. Ya sering ya kita mengalami seperti itu ya. Ada dulu mahasiswa saya, mahasiswa fakultas psikologi ya, saya suka ajak kerja gitu ya, ajak kerja mereka berdua ini cowok sama cewek. Berantem aja. Saya tuh kesel karena mereka berantem ketika saya ngajar gitu ya. Saya training, saya ajak mereka, mereka berdua berantem kenceng gitu. Ya lu sih gitu. Itu saya udah bilang ini jangan-jangan mereka berdua ini saling cari perhatian. Bener lah. Berantem saya marahin, "Kalian tuh jangan berantem aja, saya lagi ngajar." Gitu. Ya Mbak, sorry gitu. Ya beberapa bulan selanjutnya jadian gitu ya. Jadi reaction formation gitu. Jadi kesannya tuh sok nggak suka gitu ya. Tapi beberapa bulan setelah itu malah jadian, ya itu reaction formation. Oke, terima kasih. Jadi ini kelihatan sekali defense mechanism. Nah inilah ya yang nanti akan muncul ya. Defense mechanism inilah yang nanti akan muncul sebagai sebuah ekspresi, sebagai sebuah eksplosif terhadap problems yang nanti tergambar atau nanti terlihat pada tes kepribadian. Ya, jadi kenapa ini saya minta kalian untuk menjawab karena ini nanti akan muncul dalam tes kepribadian. Ya, teori-teori baru tentang kepribadian selain Freud itu ada Adler, Horney, Carl Jung ya nanti kalian bisa baca sendiri ini karena waktu saya juga tidak terlalu banyak ya. Adler itu childhood social tension dan sebagainya nanti kalian bisa baca dan kita juga nanti akan mempelajari lebih dalam tentang Jung ya. MBTI itu Jung ya, Myers-Briggs Type of Inventory tadi itu nanti juga teorinya dari Jung ya. Kemudian kalau tadi kita bicara teori psikoanalisa, teori yang juga menjadi dasar perspektif dasar dalam teori kepribadian adalah Maslow ya. Rasanya tidak ada di dunia ini yang mahasiswa yang nggak tahu teori kebutuhannya Maslow ya, need-nya Maslow ya. Apa tuh dia segitiganya Maslow ya, piramidnya Maslow ya. Maslow mengatakan bahwa orang yang healthy ya, orang yang sehat itu adalah kalau dia sampai kepada tahapan self actualization ya. The ultimate psychological need that arise after basic physical and psychological needs are met and self-esteem is achieved. Jadi ketika orang itu sudah selesai ya, sudah beres dengan basic physical dan psychological needs ya, maka yang muncul adalah self-esteem ya. Kalau kita masih sibuk ya sama perut ya, masih sibuk sama saya makan apa hari ini, saya tinggal di mana hari ini, maka orang itu tidak akan self actualization ya. Jadi kepribadian seseorang ya dia akan muncul dengan baik ketika basic and physical psychological needs-nya terpenuhi. The motivation to fulfill one's potential. Jadi setiap orang itu bisa menjadi kepribadian yang baik, yang utuh kalau dia itu sudah selesai dengan basic needs dan physiological needs-nya. Kemarin saya di kelas psikologi sekolah ya menampilkan satu video mengenai pembelajaran di Finlandia ya. Pembelajaran di Finlandia itu sangat baik di dunia ya. Di mana orang tua itu sudah nggak bingung lagi cari sekolah yang bagus karena semua sekolah sama bagusnya. Ya, itulah sebenarnya ingin buat juga di Indonesia dengan dana BOS, dengan dana bantuan operasional sekolah seharusnya semua sekolah di Indonesia punya standar yang sama. Negeri ya, negeri. Saya bicara sekolah negeri ya. Kenapa? Di sana juga anak-anak makan siang, makan di sekolah itu gratis ya. Makan di sekolah gratis, biaya pendidikan gratis ya. Ketika basic physical and psychological needs ini sudah terpenuhi, maka orang bisa berkembang menjadi lebih baik. Itu perspektifnya Maslow ya.
teori perspektif humanistik perspektif lain adalah Rogers ya. Rogers yang ini ya, kalau lihat ini yang Rogers yang botak ini adalah Carl Rogers ya. Dia fokus on growth and fulfillment of individuals. Dia menekankan adanya genuineness ya. Genuine itu apa ya, kalau bahasa Indonesia itu sincere, tulus ya. Genuine itu tulus, asli, tulus. Acceptance, penerimaan dan empathy. Ya, masalah pada manusia itu muncul ketika tidak adanya acceptance ya. Muncul ketika acceptance itu tidak ada. Saya pernah menonton satu film, saya lupa tadi mau saya tulis di sini saya lupa. Filmnya Elton John. Kalian tahu Elton John? Nggak ada dari yang tahu nggak Elton John? Enggak ya? Penyanyi ya, Bu? Iya, Elton John itu adalah seorang penyanyi ya. Mungkin saya bukakan saja karena kita bisa langsung connect ya. Nah, saya baca ya, namanya Elton John ya. Ya, nah Elton John itu ini orangnya ya, kelihatan ya di sini ya. Elton John ini adalah seorang penyanyi yang bukan main ya, seorang penyanyi. Dia mendapat gelar Sir Elton Hercules John di Inggris ya, kelahiran 2 Maret dan sebagainya. Ada filmnya namanya, kok saya lupa ya, saya cari namanya judul filmnya. Saya lupa judul filmnya apa ya. Bukan Rocketman nih ya. Judul filmnya adalah Rocketman. Ini kapan-kapan kalau kalian mau nonton ya, kapan-kapan kalau kalian mau punya waktu, kalian mau nonton. Ini adalah tentang biografinya Elton John ya, di mana ternyata seluruh hidupnya Elton John ini adalah seorang musisi yang tuh kalau kalian boleh lihat ya, musisi yang kontroversial gitu ya, yang tuh dia pakai bajunya seperti ini ya, pokoknya musisi yang bukan main kontroversialnya ya, kacamatanya dan sebagainya. Terus semua orang pasti tanya, "Kenapa ya Elton John tuh bisa sampai seaneh itu?" Gitu ya, aneh banget orangnya ya. Ternyata dari kita bisa tonton dari film Rocketman ini, bahwa ternyata seluruh hidupnya, kenapa dia menjadi begitu aneh, karena dia tidak merasa di-accept, tidak merasa diterima baik oleh ibunya ataupun oleh bapaknya sendiri, terutama oleh bapaknya. Ya, kita kembali ke teori ini ya, tidak diterima oleh tidak di-accept oleh bapaknya sendiri. Karena itu whole his life, ke seluruh hidupnya dia adalah berusaha untuk menunjukkan dia itu siapa. Berusaha untuk mendapat acceptance dari orang tuanya. Ya, jadi nonton deh film itu The Rocketman, itu sangat bagus gitu ya. Tontonnya tentu saja dari sudut pandang psikologi ya, dari sudut pandang psikologi, lihat deh gitu. Bagaimana ketika seseorang ini merasa tidak di-accept oleh orang tuanya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang aneh gitu. Sangat bagus karena Elton John itu kemudian menjadi positif, yaitu menjadi penyanyi, menjadi ikon ya, tulisannya sangat bagus gitu. Bahkan dia membuat lagu untuk Lady Diana waktu Lady Diana meninggal gitu ya. Tapi tidak sedikit yang ketika orang itu acceptance-nya, dia tidak mendapat acceptance dari orang tua, akhirnya menjadi kriminal. Ya, itu juga banyak sebenarnya saya nonton ya, tapi rasanya film Elton John tadi, The Rocketman tadi, bisa kalian tonton untuk wawasan ya. Nah, dari teori humanistic perspektif ada 2 hal yang penting, yaitu adalah unconditional positive regards ya, di mana orang dicintai tanpa syarat ya, an attitude of total concept toward another person. Suatu perilaku untuk menerima seseorang secara keseluruhan. Itu namanya unconditional positive regards ya.
mau seperti apapun gitu ya, mau seperti apapun orang tersebut kita akan menerima dengan positif, begitu ya. Biasanya kita bisa melakukan itu atau yang melakukan itu biasanya siapa? Orang tua terhadap anak. Itu harusnya unconditional positive regards ya. Yang gampang ya, kalau, kucing ya, binatang piaraan kita tuh biasanya mencintai kita apa adanya ya, apalagi anjing ya. Saya sendiri sih nggak pernah, melihara anjing, cuman kalau saya sering lihat film-filmnya itu ya, bahkan di Jepang tuh namanya Hiro ya, ada satu anjing yang, menunggu tuannya sampai tuannya datang setiap hari, padahal tuannya sudah meninggal ya. Kapan itu saya menonton di Brazil atau di mana ya, saya lupa, seekor anjing yang menunggu tuannya masuk rumah sakit karena Covid. Jadi dia tunggu di depan rumah sakit. Setiap hari dia jalan ke situ, dia datang, dia tunggu tuannya, sampai tuannya keluar dari rumah sakit. Itu betul-betul unconditional positive regards ya. Dan salah satu, selain unconditional positive regards yang juga, penting dari teori humanistik adalah self concept ya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, itu namanya self concept ya. All our thoughts and feelings about ourselves in answer to the question, "Who am I?" Ya, jadi siapa sih saya? Itu adalah self concept. Nah, ketika orang punya problem dengan unconditional positive regards, merasa tidak dicintai apa adanya, merasa selalu ada tuntutan, ya. I love you if. Nah, itu seringkali orang tua juga begitu. Ya, mama sayang kamu kalau kamu jadi anak yang baik, begitu. Mama sayang kamu kalau kamu juara kelas. Itu bukan unconditional positive regard, itu conditional karena unconditional adalah tanpa syarat ya. Mama sayang adik kalau adik, nah itu kalau sudah ada pakai kalau itu namanya conditional, ada syarat ya. Padahal manusia itu bisa berkembang secara positif kalau diberikan unconditional positive regards. Bukan berarti tidak diberi reward and punishment ya, tetapi dicintai secara tanpa syarat ya, serta self concept. Ketika orang bisa membangun self concept yang positif, maka masalah-masalah psikologisnya tidak akan muncul atau tidak akan ada masalah psikologis yang mengganggu ya. Sementara ketika orang tidak memiliki self concept yang bagus, maka akan terganggu ya. Nah, pertanyaan ketiga ya, ini tadi belum saya nah, kita semua di sini tadi kalau ini sudah teori-teori tentang kepribadian yang nanti kalian juga harus cek lagi, harus belajar lagi ke teori psikologi kepribadiannya, kita akan masuk ke pengukuran kepribadian ya. Pertanyaan saya adalah, sebentar ya, ini saya harus ubah dulu. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, sorry, ini ada masalah dengan ininya. Nggak bisa. Sebentar ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini kodenya beda ya. Apakah kepribadian bisa diukur?
Voting is closed. Sebentar. Gimana membukanya ya? Open. Silakan. Ini belum saya share ya. Saya share dulu. Nah, silakan. Apakah kepribadian bisa diukur? Ya. Semua mengatakan ya. Tidak ada yang mengatakan tidak. Yakin bisa diukur? Ada 20 orang menjawab. Oke, 25. Sembilan mengatakan sebenarnya seluruh kelas mengatakan bahwa kepribadian bisa diukur ya. Yakin ya? Confirm ya? Oke, kalau gitu ya. Jadi semua menjawab bahwa kepribadian bisa diukur. Oke kalau begitu ya. Kalau memang kalian semua menjawab kepribadian bisa diukur, maka saya tidak akan sulit untuk bisa mengajak kalian mengukur kepribadian masing-masing ya. Tapi apakah ukurannya seperti kuantitatif? Apakah ukurannya ada angkanya? Nanti kita lihat ya dalam perkuliahan ini. Nah, ada dua hal ya yang tadi juga ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yang kedua tadi apakah kepribadian bisa berubah? Ada namanya teori trait ya, trait teori ya, karakteristik pattern of behavior bisa berubah nggak sih? Nah, kalau yang namanya trait bisa berubah nggak sih? Trait itu bisa berubah nggak? Ya, trait itu pada dasarnya tidak bisa berubah ya. Jadi yang berubah sebenarnya bukan personality kita. Yang berubah adalah perilaku. Begitu. Ya ini jawabannya yang tadi ya. Jadi apakah kepribadian kita bisa berubah? Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis. Yang dikatakan dinamis adalah dia bisa berkembang sedemikian rupa. Tapi ada yang namanya teori trait di mana kita punya karakteristik pattern. Ya, kita punya bawaan ya, sifat bawaan yang tidak mudah berubah. Yang bisa kita rubah adalah perilaku kita, adalah penyesuaian kita terhadap tuntutan lingkungan. Itu yang bisa diubah. Ya, jadi trait adalah karakteristik pattern of behavior, a disposition to feel and act as assessed by self-report inventories and peer reports. Nah, bagaimana kita mengukur trait? Nah, kita bisa mengukur dengan menggunakan self-report inventories ya, yang nanti kita pelajari, self-report inventories dan peer reports. Peer itu teman ya, laporan dari teman sebaya. Nah, inilah sebenarnya yang nanti akan kita ukur dalam metode pengukuran kepribadian. Yang kita ukur dalam kepribadian ya, apakah kepribadian bisa diukur? Iya, bisa. Betul. Tadi 29 orang, mungkin 33 orang menjawab, ya bisa diukur. Tetapi bukan dalam artian mengukurnya itu menggunakan penggaris, menggunakan angka. Sebenarnya yang disebut bukan pengukuran tetapi assess ya. Bisa diperiksa, bisa di-assess itu sebenarnya ya. Jadi ini gambarannya trait dan kita bisa menggunakan personality inventory ya, questionnaire often with true false or agree disagree on which people respond to items designed to gauge a wide range of feeling and behavior. Jadi kita biasa menggunakan personality inventory ya untuk mengakses kepribadian. Used to assess selected personality traits. Jadi personality inventory ini digunakan untuk melihat personality traits. Nah, caranya seperti apa saja yang bisa digunakan, itulah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya. Tadi saya kasih lihat nih contohnya ya.
Kalau yang ini 3, 4, 5 ini akan menggunakan proyeksi ya, test projection ya. 6, 7, 8, 9 ini akan menggunakan inventory tadi ya. Ada pertanyaan benar salah, ini inventory. 10 ini adalah sentence completion test. 11 ini adalah stories ya, ini adalah stimulus stories ya. 12 adalah image stimulus storage, ini 12 dan 13 adalah image stimulus story. Jadi orang harus merespon stimulus yang berupa gambar untuk bisa mengungkapkan kepribadiannya. Nah, yang kita lihat tadi pasti akan muncul yang namanya defense mechanism. Nah, itulah kenapa tadi kalian harus paham betul apa itu defense mechanism, karena biasanya nanti yang muncul ya respon-respon yang muncul adalah respon-respon defense mechanism dari diri seseorang. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih sudah habis ya waktu saya. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang masih belum jelas tentang kuliah kita siang ini. Saya masih punya waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Minggu depan kita akan pelajari atau kita akan lebih mendalami mengenai tesnya, tes proyeksi, tes grafis dan sebagainya, itu kan kita dalami teorinya. Setelah itu kita akan masuk ke satu persatu tesnya. Gitu. Silakan, ada yang mau tanya mungkin? Mbak. Silakan Fatma. Boleh dibuka kameranya Fatma biar kelihatan. Ya. Tadi yang implicit personality theory saya masih kurang paham yang purpose versus no purpose, Mbak. Ya, purpose versus no purpose. Jadi itu tadi biasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, kan implisit itu hanya yang terlihat di luar ya. Ketemu sama orang itu kita langsung bisa melihat orang ini punya tujuan atau tidak punya tujuan. Ya, orang ini punya visi atau tidak punya visi. Orang ini kalau kita bahasa Indonesia itu jelas atau nggak jelas sih orang ini gitu ya. Jelas atau nggak jelas sih? Biasanya kita melihat orang seperti itu aja. Orangnya nggak jelas. Nah, gitu. Atau padahal mungkin sebenarnya dia orangnya jelas gitu, orangnya cuman tidak terungkapkan, tidak eksplisit begitu. Jadi biasanya kita memandang orang ini kan biasanya kita implisit itu cuman kita lihat dari luarnya saja gitu. Biasanya kita melihat orang itu. Orang nih jelas nggak jelas sih gitu. Kadang kayaknya orangnya keren, jelas banget nih, kerjaannya jelas, cara ngomongnya bagus. Nah, kita biasanya memandang orang hanya dari situ. Itu Fatma. Ya, oke. Jelas ya? Terima kasih, Mbak. Ya, sudah. Yang lain silakan. Ada pertanyaan mungkin yang lain? Ada lagi yang mau nanya? Gebi mungkin mau nanya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin untuk yang ini saya akhiri sampai di sini. Materinya akan saya upload di Google Classroom, juga rekaman dari video kita hari ini. Jadi kalau kalian nanti mau mereview kembali, silahkan langsung bisa ditonton biasanya saya masukkan di link YouTube saya. Jadi nanti bisa langsung dilihat di link YouTube, kalau misalnya ada yang lupa dan sebagainya bisa diulangi. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.